Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jadi Bapak absen dulu ya. Tidak ada. Aisyah, Hadir. Alfriansyah, Andi, Askar, Aziza, Sakit, Dini, Sakit juga, Fatir, hadir, Febriansyah, Hadir. Ifara, Isti, Hadir. Jessica, Hadir. Eliska, Nifta, Muhammad Rifki, Hadir. Muhammad Awal, Saputra, Muhammad Saputra, Hadir. Al-Farabi, Nabila, Hadir. Minyoman Triasi, Onario, Kori, Rafita, Rasti, Taki, Revana, Sakina, Shiren, Siti Rosiatun, Siti Janati, Suci, Fitria. Oke, baik. Banyak yang sakit hari ini ya? Baik, kita doakan teman-temannya yang sakit hari ini, semoga secepatnya diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul belajar bersama kalian. Oke, baik. Nah, sekarang untuk pelayanan kita hari ini, yaitu setelah Bapak kemarin mengikuti kegiatan calon fasilitator daerah, di sini Bapak akan implementasikan kepada kalian, di mana waktu Bapak kegiatan pelatihan itu ada 7 jurus yang dipelajari. Pertama, nah di sini Bapak pilih salah satu di antara 7 jurus itu, yaitu jurus 1 tentang kenali potensi. Oke, nah, kita lanjut. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini membantu siswa mengenali kekuatan, minat dan bakat yang dimiliki agar dapat menciptakan pembelajaran yang terdiferensiasi agar setiap siswa belajar secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daya belajar mereka. Nantinya di sini Bapak akan menggunakan metode ASKA, ya, di mana A-nya itu persepsi, yang kedua refleksi, terus K-nya konsep, dan yang ketiga aplikasi. Oke? Nah, di sini kita masuk di A-nya, aktivitas. Bang, boleh bantu Bapak bacakan dulu. Satu, silakan mengerjakan tes di aktivitas. Nah, terus Yang kedua, simpanlah hasil tes gaya belajarmu. oke, baik. Nah, di sini aktivitasnya sudah jelas ya. Silakan mengerjakan tes di Aku Pintar ID. Simpanlah hasil tes gaya belajarmu. Nanti Bapak akan bagikan di grupnya kalian, di grup WA. Di situ nanti kalian akan mengerjakan tentang gaya belajar. Isi tesnya ya. Terus setelah selesai, kalian screenshot hasilnya. Gaya belajarnya kalian masing-masing. Paham? Oke, Bapak kirim ya grupnya kalian. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Ayo, silakan. Oh, baca di Google.
Ya silakan kerja. Kenapa gini kali? Bisa. Ini bisa deh. Oh, gitu. Iya. Ada? Ya. Ini bisa. Al-Farabi bisa. Ya, kerjakan ya. Sudah. Ada yang sudah? Sudah.
sini sudah nak? Ini sudah. Saya sudah. Ya. Hmm? Sudah. Sudah semua? Yang lain? Yang lain sudah? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Di sini siswa yang dengan gaya belajar bersama silakan duduk bersama. Gaya belajar sama, silakan duduk bersama. Jadi yang merasa gaya belajarnya visual di sebelah kanannya Bapak, yang merasa dirinya auditori di tengah-tengahnya Bapak, yang merasa dirinya kinestetik silakan di sebelah kirinya Bapak. Silakan berpindah. Visual, kinestetik dengan auditori ya. Iya. Iya, duduk berkelompok sesuai dengan hasilnya tadi ya. Ya, silakan. Visual, kinestetik, auditori ya. Nah, coba angkat tangan mana visual. Visual sudah sini. Pindah. Estetik pegang. Ini apa? Ini apa? Sini. Auditori ada tidak? Oh, berarti yang ini sorong-sorong ke sini. Ayo, ayo. Yang ini nak, mesti ini kan? Sorong ke sini kan? Ya, yang kita jadi sorong ke sana supaya kita bedakan. Sekarang duduk berdasarkan kelompok ya. Ayo. Sudah? Ayo. Ya, merapat ya. Sudah? Sudah? Nah, ayo. Banyak. Sekarang mintanya dengar ya, sudah semua? Sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Yang di sini sebelah apa? Yang belajar visual. Ini kinestetik, berarti tidak ada yang auditori ya. Oke. Nah, di sini setiap kelompok merefleksikan pengalaman belajar dari gaya belajar tersebut. Persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan. Terus perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Jadi masing-masing gaya belajar ini diskusi dulu. Nah, kira-kira apa persamaannya, perbedaannya, kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar masing-masing. Oke? Dipahami? Diskusikan dulu. Ini gaya belajar apa tadi? Diskusi sama temannya. Kira-kira apa itu persamaannya, apa perbedaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Oke? Silakan diskusi. Setelah itu dipaparkan di depan. Nah, ini juga begitu ya. Ini kinestetik kan? Silakan diskusi apa persamaannya, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya. Ayo silakan diskusi. Nanti balik badan saja disesuaikan. Oke. Nanti perwakilannya silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Sudah? Silakan. Bagaimana? Ada yang tanya kan? Sudah? Sudah paham ya?
mengekspresikan pengalaman belajar dari gaya belajar tersebut. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Ya, waktunya 1,5 menit lagi. Ya. Nah, ya. Pak. Ini sudah. Sampai. Ya. Ayo sekarang. Ini dia sudah sini. Ya, ya. Ya. Ya, oke. Ayo, tinggal 5 menit lagi. Oke.
Ini sudah? Sudah? Sudah semua? Ya, oke. Nah, sekarang perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari mana dulu? Dari kinestetik dulu ya. Nah, silakan. Apa perbedaannya? Apa persamaannya, kelebihan dan kekurangan? Siapa perwakilan? Baca di tempat berdiri ya, supaya dilihat semua dari belakang. Ayo. Ayo. Siapa? Ayo. Ya. Berdiri supaya Obit yang di ujung bisa mendengarkan ya. Obit dengar ya? Iya, Pak. Obit dengar? Iya, Pak. Agak sibuk sedikit. Yang pertama, cepat memahami saat praktik, mudah menguasai keterampilan teknik atau olahraga, belajar lebih menyenangkan jika melibatkan aktivitas fisik. Yang ketiga, sering menemukan cara unik untuk memenuhi sesuatu. Yang keempat, daya ingat kuat terhadap pengalaman nyata, bukan yang teori. Itu apanya? Kelebihannya. Oh, kelebihannya. Ya, oke. Lanjut. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan gaya belajar kinestik. 1. Sulit fokus lama saat duduk diam, misalnya saat mendengarkan ceramah. 2. Kurang cocok untuk pelajaran teori yang ingin praktik. 3. Butuh lebih banyak waktu dan tempat karena harus bergerak atau mencoba langsung. 4. Kadang dianggap tidak serius oleh guru atau teman karena terlihat banyak bergerak. Ya, itu apanya nak? Kekurangan gaya belajar kinestik. Kekurangan gaya belajar. Kinestik. Apa semua mungkin? Itu Bapak membutuhkan waktu. Bukan waktu. Ya. Menurut Bapak, Oke. Lanjut. Apa lagi? Persamaannya? Perbedaannya satu. Bedanya. Ayo. Siapa? Ayo. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Menghadap ke sana supaya teman dengar ya. Salam. wabarakatuh. Dengar ya, dengar. Perbedaan gaya belajar kinestik dari visual dan Nah, auditori itu dia. terletak pada metode utama untuk mengambil informasi. Nah. Kinestetik lebih mudah menyerap pelajaran melalui gerakan, sentuhan, dan praktik langsung. Belajar sambil melakukan, sedangkan visual memahami lewat penglihatan, auditor lewat pendengaran. Oke, udah paham? Jadi itu apanya tadi tuh? Perbedaannya. Perbedaan gaya kinestetik dengan visual dan auditori. Jadi kinestetik itu lebih ke prakteknya ya. Berarti kelompok ini lebih suka praktek. Sekarang kan lebih ke praktek ya, diskusi. Dan yang di sini visual, mendengarkan apa yang disampaikan oleh kinestetik. Sekarang persamaannya, ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo, yuk. Ayo, oh Dede. Brian saya. Ayo berdiri Febriansyah dan keraskan suaranya supaya Nabila dengar. Nabila pilih dah, Nabila. Ayo lanjut, yuk. Persamaan visual, Ya, sama-sama untuk memahami dan mengingat informasi dengan cara paling nyaman bagi diri sendiri.
Ya, terus bersamaan dengan auditori sama-sama melibatkan ide indera untuk menyerap informasi visual mata auditori, telinga, kinestetik tubuh. oke. Penerapannya bisa digabungkan misalnya belajar sambil menulis, gerak plus lihat untuk membaca keras sambil bergerak. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok kinestetik. Jadi untuk persamaannya ada juga ya, kinestetik dengan auditori dan visual. Jadi kinestetik itu persamaannya kayak tadi, bisa melihat. Jadi selain praktek itu juga membutuhkan penglihatan. Kinestetik juga membutuhkan pendengaran. Oke, paham? Nah sekarang di kelompok gaya belajar visual, ayo silakan 4 orang ya. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Istemra ini. Ya. Saya akan membacakan perbedaan visual. Iya. Belajar visual berbeda dari gaya belajar auditori yang mengandalkan pendengaran dan kinestetik yang mengandalkan gerakan atau pengalaman langsung. Seseorang dengan gaya belajar visual lebih cepat menangkap informasi yang dilihat daripada yang didengar atau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu apa itu tadi? Perbedaan. Perbedaan. Jadi bedanya visual dengan kinestetik itu apa tadi? Fatir? Dengar tidak? Ya. Angin. Dengar ya. Jadi perbedaan yang visual dengan kinestetik itu, tadi kinestetik lebih ke pergerakan, sementara di visual lebih ke penglihatan. Jadi lebih cepat dia. Mungkin kayak sekarang visual lebih senang karena melihat gambar di depan, ada penjelasan. Ya, kinestetik mungkin tidak suka, lebih tidak suka ya, karena tidak mempraktikkan secara langsung. Oke, nah, sekarang lanjut. Lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelaskan perbedaan dari visual. Ya. Belajar visual berbeda dari gaya belajar yang mengandalkan pendengaran dan kinestetik yang mengandalkan gerakan atau pengalaman langsung. Seseorang dengan gaya belajar visual lebih cepat menangkap informasi yang dilihat daripada atau dilakukan. Persamaannya sama seperti gaya belajar lainnya, tujuannya tetap untuk memahami dan mengingat informasi dengan efektif, membutuhkan konsentrasi dan lingkungan dan belajar yang mendukung, misalnya tempat yang tenang dan terang, dapat dikombinasikan dengan gaya belajar lain agar hasilnya lebih maksimal. Oke. Dengar. Jadi persamaannya tetap ada yang sama ya. Semuanya bergerak, mendengarkan juga. Lanjut. Lanjut. Siapa lagi? Silakan berdiri, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelebihan gaya belajar visual: mudah mengingat bentuk, warna, dan tata letak. Oke. Cepat memahami materi dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Cocok untuk belajar melalui video, presentasi, atau catatan berwarna. Oke. Membantu dalam perencanaan dan organisasi karena cenderung berpikir terstruktur. Oke. Nah, sekarang itu kelebihan gaya belajar visual. Jadi kelebihannya apa semua, Dedek? Dapat mengingat warna, Ah. bentuk, Dapat mengingat warna, bentuk, diagram, tabel. Dan sekarang begitu juga ya, pemaparan dengan materi di depan. Oke, selanjutnya. Ya, perbesar suaranya supaya Fatir dengar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Nah, untuk kelemahannya ada juga. Kelemahannya, jadi apabila kayak sekarang ya, Papa menjelaskan, nah itu lebih ke apa yang Papa jelaskan. Jadi mereka harus dibarengi dengan gambar, materi PowerPoint, di depan. Jadi itu kelemahan dari gaya belajar visual. Oke, berikan aplaus dulu untuk. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep. Sekarang boleh Bapak minta tolong dulu. Siapa namanya? Revana, bacakan di depan. Berdiri, kasih kuat ya, supaya hobi dan materi. Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan bawaan dalam diri seseorang yang bisa diidentifikasi, dikembangkan, dan diaktualisasikan untuk mencapai tujuan hidup. Potensi diri ini mencakup berbagai aspek seperti potensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial, dan pengembangannya. Memerlukan kesadaran diri, lingkungan yang mendukung, serta usaha konsisten. Nah, silakan dulu. Jadi sekarang mengenali potensi diri. Potensi diri kita ini sudah ada semua ya. Itu sejak lahir sudah ada. Seperti minat dan bakat, ya. Kayak pelajarnya kita sudah tes tadi. Di sini untuk mencapai tujuan hidup, potensi diri ini mencakup berbagai aspek seperti potensi fisik. Jadi potensi diri itu ada juga namanya potensi fisik. Fisiknya harus sehat, ya. Fisiknya harus kuat, terus intelektual, emosional, dan sosial. Di sini ada emosional. Siapa yang suka emosi-emosi sini? Ada tidak? Ada. Iya. Jadi bisa dikontrol emosinya ya, dan juga sosial. Oke, lanjut. Nah, boleh dibaca Fadil? Kecerdasan majemuk. Setiap siswa memiliki potensi kecerdasan yang unik. Menurut teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner, bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, akan tetapi memiliki 8 jenis kecerdasan, yaitu Oke, dulu yaitu. Jadi kecerdasan majemuk ini ada 8 ya. Ada 8 jenis. Yang pertama itu kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua cerdas logis matematis. Yang ketiga cerdas interpersonal. Yang keempat cerdas intrapersonal. Yang kelima cerdas naturalis. Yang keenam cerdas kinestetik. Yang ketujuh cerdas moral eksistensial. Yang kedelapan cerdas visual spasial. Nah, di sini cerdas verbal linguistik. Di situ ada ciri-ciri orang cerdas verbal linguistik. Nah, senang membaca buku. Ada tidak yang senang membaca buku sini? Ada tidak? Berarti dia ciri-ciri orang yang cerdas verbal linguistik. Senang membaca buku, puisi atau artikel, mudah mengingat informasi yang disampaikan secara lisan, mampu berbicara dengan jelas dan meyakinkan, menyukai bermain kata seperti pantun, teka-teki, saling debat, atau menulis cerita. Jadi kalau ada laki-laki yang suka gombal, berarti dia cerdas linguistik gitu. Dan jangan objek ini suka gombal-gombal perempuan di sini. Jadi kalau ada yang begitu berarti dia cerdas linguistiknya, verbal linguistik. Terus cerdas logis matematis. Di sini ada ciri-ciri orang yang cerdas logis matematis. Senang menghitung. Kalau sudah pelajaran matematika pasti dia senang. Coba angkat tangan dulu yang senang pelajaran matematika. Hanya sebagian ya. Berarti ada sebagian yang cerdas logis matematis. Berpikir sistematis dan terstruktur, mudah memahami hubungan sebab akibat, menyukai mata pelajaran matematika, sains atau komputer. Oke. Selanjutnya cerdas interpersonal, mudah berempati dan memahami perasaan orang lain. Ada yang suka begitu? Yang suka dengar curhat? Siapa? Siapa? Revana? Tiga ada itu. Ada.
Oke, menyukai kerja kelompok dan kolaborasi. Nah, selanjutnya cerdas intrapersonal. Nah, ini tidak beda jauh katanya, intrapersonal dan interpersonal. Kalau intrapersonal suka merenung dan refleksi diri tentang pengalaman hidup. Jadi tadi interpersonal itu suka mendengarkan. Nah, sekarang intrapersonal suka merenung dan refleksi diri tentang pengalaman hidup. Ada yang suka merenung sini? Ada? 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 Oke, lanjut. Cerdas naturalis. Cerdas naturalis senang berkaitan alam. Nah, senang berkegiatan di alam. Ada yang suka camping tidak di sini? Ada? Ada? Nah, jadi kalau yang suka camping berarti dia cerdas naturalis. Suka camping di kota, ya, gula, lain. Cerdas kinestetik, senang bergerak dan sulit diam terlalu lama. Siapa yang suka senang bergerak sih? Kinestetik, pasti kinestetik ya. Pintar. Iya. Berarti dia cerdas kinestetik. Dia tidak suka kalau duduk terlalu lama. Dia suka berkeliaran, ya. Dia suka ganggu-ganggu temannya di rumah. Nah, oke. Pandai dalam olahraga hari ini. Selanjutnya cerdas moral eksistensial, peka terhadap nilai moral dan keadilan, selalu mempertimbangkan akibat moral dan tindakan yang diambil. Terus ada cerdas visual spasial, mudah mengingat dengan melihat gambar atau warna. Nah, kayak tadi visual ya, mudah mengingat dengan melihat gambar atau warna. Suka menonton video, jadi kalau ada pembelajaran tentang motivasi dia suka. Dia lebih suka tentang videonya, melihat gambar. Nah, baca deh. Mengenali gaya belajar. Gaya belajar adalah cara atau kecenderungan seseorang dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi atau pengetahuan sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Oke, tadi kita sudah tes tentang gaya belajar ya di awalnya. Nah, di sini mengenali gaya belajar adalah cara atau kecenderungan seseorang dalam menerima, mengolah, atau memahami informasi atau pengetahuan sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Jadi kalian tadi sudah melakukan tesnya, jadi kalian sudah bisa paham. Oh, gaya belajar saya tentang visual, kelompok ini tentang kinestetik. Jadi sudah bisa dipahami ya. Bisa suka mengenal tentang pembelajaran video, kinestetik lebih suka olahraga, sekitar ya, dan lain-lain. Nah, di sini gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Tadi saya sudah jelaskan. Terus strategi pembelajaran efektif, gunakan gambar, peta konsep, video dan infografik, membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Jadi strategi pembelajaran yang efektif untuk visual seperti ini, gunakan gambar, peta konsep, video dan infografik. Terus gaya belajar auditory. Tadi dari hasil tesnya ternyata di sini di kelas ini tidak ada yang gaya belajar auditory. Berarti tidak suka menjelaskannya atau menjelaskan. Ya? Bosan ya? Itu gaya belajar auditory. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Terus strategi pembelajaran efektif, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif. Murid dapat menjelaskan kembali materi dengan gaya bahasa sendiri. Oke. Terus gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, seperti yang kita jelaskan tadi. Suka lebih ke pelajaran olahraga, tari dan lain-lain. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Nah, sekarang memory challenge. Jadi memory challenge ini nanti Bapak akan tayangkan di depan gambar ya.
Di situ nanti ada keterangannya visual, auditory, estetik. Nanti kalian ingat ya, namanya juga memory challenge, berarti daya ingat kalian harus diasah dulu. Oke? Nanti Bapak tanya satu-satu ya, oke? Waktu untuk melihatnya hanya 3 detik, 4 detik, 4 detik ya. Oke? Siap? Perhatikan baik-baik di depan. Nah ini visual ini, kayak belajar visual ini ya. Oke? Bentar atau tidak? Tulisan, bentar. Visual, auditory, visual, estetik. Sudah kan? Sudah? Sudah? Ini telinga ini. Sudah? 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 Oke? Sudah? Sudah kan? Sudah 1, 2. Nah, sekarang dulu Nabila. Ini apa Nabila? Jadi belajar apa? Hah? Apa Nabila? Oke, betul. Bikin upload sudah Nabila. Visual. Lanjut Obit. Yang kedua? Hah? Kinestetik. Apa? Kinestetik. Kinestetik ya? Nah, kinestetik. Betul. Bikin upload sudah Obit. Dede. Gambar ketiga. Kinestetik. Oke, kinestetik. Bikin upload untuk Dede. Aisyah. Aisyah. Udah lihat mana Aisyah? Hah? Apa? Apa tadi Pak Wito bilang? Oke, auditory ya. Nah, selanjutnya awal. Visual. Visual. Oke. Chelsea. Siapa? Jessica. Gambar selanjutnya nak. Ke berapa? 6. Ya. Auditory. Oke. Lanjut. Mang. Visual. Oke, selanjutnya Isti. Ya, kinestetik. Terus Suci. Auditory. Good. Kori. Oke, kinestetik. Anggi. Oke, visual. Selanjutnya Meliska. Auditory. Ya. Apa ini selanjutnya? Visual. Selanjutnya? Selanjutnya? Oke, berikan apa? Nah, kita sudah lanjut ke yang terakhir. Aplikasi. Di sini bacakan dulu. Mana? Buatlah rencana strategi belajarku sesuai dengan hasil dari tes daya belajar yang sudah dilakukan. Oke, sekarang silakan dibuatkan di kertasnya, di bukunya masing-masing tentang rencana strategi belajar ya. Di sini kan tadi visual, ini estetik. Sesuai dengan hasil dari tes gaya belajar yang sudah dilakukan. Strategi belajarnya, oke? Oke, ayo silakan. Bapak kasih waktu. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Buatlah rencana strategi belajar. Ya. Ya.
Oke. Ya. Oke, sudah. Oke, sudah semuanya? Nah, Ya? nah. Nah. Oke, terima kasih. Baik. Kalian tadi sudah terakhir tadi menuliskan strategi pembelajaran ya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti Bapak harapkan strateginya pembelajaran itu diterapkan di kehidupan masing-masing ya. Sudah? Oke. Jadi cukup sampai di sini materi Bapak tentang kenali potensi, dan kalian sudah memahami gaya belajar saya apa, kekurangan gaya belajar saya apa, kelebihannya, kesamaan dan perbedaannya. Bapak harapkan dengan materi ini kalian sudah bisa paham, nantinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.